Selamat sore teman-teman. Suara saya jelas ya? Halo. Jelas, Pak. Oke. Sebenarnya intisari dari kuliah filsafat ini ada di buku bab 4. Intisarinya di sana. Yang lainnya itu pendukung gitu ya. Di buku bab 4 itu intisari dari kuliah kita. Filsafat antropologi dan pendidikan. Dan selama sekian kali pertemuan kita makhluk, individu, dan pendidikan. Sekian lama perkuliahan kita itu lebih banyak berputar-putar pada masalah makhluk, individu, dan pendidikan. Karena menurut saya, itulah sumber masalah pendidikan di Indonesia. Mengapa pendidikan kita sepertinya berjalan di tempat? Ya karena makhluk individu tidak mendapatkan porsi pengembangan yang memadai. Jadi, teori empirisme, psikologi, behaviorisme paling dominan. Teori nativisme, psikologi, humanisme, minim penggunaannya. Jadi teori ketiga, teori konvergensi itu tidak jalan di Indonesia. Padahal teori-teori itu sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Sekedar cerita saja, saya lulusan SPG di Pulau Timur, Sekolah Pendidikan Guru. Saya lulus tahun 72. Di sana itu kami sudah mempelajari teori ini. Saya masih ingat bukunya. Penulisnya namanya Agus Suyono. Dia menulis buku judulnya Aliran Baru Pendidikan. Dan ini membahas teori-teori ini. Anda bisa bayangkan tahun 72 teorinya sudah ada. Saya masih ingat persis bukunya itu penerbitnya 3 Serangkai Solo. Jadi bukunya itu betul-betul buku babon waktu itu dan kami baca buku itu. Itu tahun 72. Tapi sampai tahun 2020 itu belum jalan teori itu. Jadi bagi saya selama ini ilmu yang kita dapatkan di dunia pendidikan itu praktis belum diterapkan. Jadi pendidikan kita berjalan di rel tanpa teori. Saya tidak tahu teori apa yang dipakai gitu ya. Karena itu kita akan tetap saja ya, berputar-putar pada pengembangan hakikat manusia sebagai makhluk individu. Jadi di buku bab 4 itu kan ada makhluk individu, sosial, dan religi. Oke, teman-teman tolong dilihat ya. Jadi dalam hal akademik, yang satu dikatakan kecerdasan intrapersonal. Jadi sebenarnya saya ini tipe orang yang lebih memahami siapa diri saya. Jadi saya lebih bisa memahami siapa diri saya dibanding berinteraksi dengan orang lain. Itulah bakat saya di sana. Lebih paham potensi diri dibanding kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya pernah bercerita pada teman-teman ketika saya masih SD, suka diajak ayah saya ke kebun. Dan di kebun itu, saya tidak tahu dari mana datangnya ide itu, saya mengawinkan tanaman. Saya mencari bunga jantan, saya kawinkan dengan bunga betina, lalu saya amati hasilnya. Ternyata hasilnya bagus menurut saya, jadi lebih baik kawin buatan saya dibanding kawin alamiah. Jadi penyerbukan oleh hewan, lebah dan sebagainya itu tidak sebagus penyerbukan yang saya lakukan. Lalu waktu saya lulus SMP, ayah saya bertanya pada saya, kamu mau sekolah apa? Saya bilang saya mau sekolah pertanian. Ayah bilang sekolah pertanian tidak ada di Pulau Timur, adanya di Pulau Flores. Jadi kamu kalau mau sekolah pertanian, SPMA, Sekolah Pertanian Menengah Atas, silakan mendaftar ke kantor pertanian. Di lulus SMP, saya ke kantor pertanian, saya mendaftar, pegawainya bilang begini, badan kamu terlalu kecil, kamu tidak kuat mengangkat pacul, cangkul itu ya, kamu tidak akan kuat mengangkat cangkul. Jadi kamu tidak bisa diterima di sekolah pertanian.
Saya nangis 2 minggu. Mengapa? Karena saya merasa saya tahu persis kondisi internal saya.